Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami bisa kembali menjumpai pemirsa di rumah ya. Setiap hari Minggu pukul 4 yakni dalam acara Beranda Budaya. Nah pemirsa di rumah, dalam Beranda Budaya kali ini kita sudah mengangkat tema mengenai gaung sastra Islam dan film yang mencerahkan. Nah adapun narasumber kita pada sore hari ini ya, beliau merupakan seorang penulis buku ya, penulis nasional, sudah hampir lebih dari 50 buku yang sudah beliau buat, terus juga merupakan seorang sastrawan nasional. Beliau juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta. Dan semua juga pasti sudah tahu ya, beliau adalah Mbak Helvi Tiana Rosa. Assalamualaikum Mbak Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Mbak Helvi hari ini, apa kabar Mbak Helvi? Alhamdulillah baik, dan saya senang Jambi. Ya, senang ya. Akhirnya Mbak Helvi bisa sampai ke Jambi juga ya. Keempat kalinya ke Wow, Jambi. udah keempat kalinya sampai di Jambi ya. Nah pemirsa di rumah, selain itu juga kita sudah ada narasumber kita, yaitu seorang penulis dari Provinsi Jambi dan merupakan pengurus dari Forum Lingkar Pena, yaitu ada Mas Berlian Sentosa. Halo Mas Berlian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Mas Berlian nih juga, apa kabar Mas Berlian? Baik, Alhamdulillah. Wah, bagaimana nih Forum Lingkar Pena tetap jalan ya masih tetap sampai jalan, saat ini? Alhamdulillah. Wow, nah luar biasa. Nah pemirsa di rumah, kali ini kita akan membahas ya mengenai gaung sastra Islam dan film yang mencerahkan ya. Terutama nih sekarang Mbak Helvi sendiri itu sedang mengadakan project crowdfunding ya untuk pembuatan film Ketika Mas Gagah Pergi. Nah Mbak Helvi, aduh tanya-tanya nih ya mengenai tema kita nih, gaung sastra Islam dan film yang mencerahkan nih Mbak Helvi ya. Mbak Helvi memaknainya sendiri nih Mbak Helvi sebenarnya ya. Gaung sastra Islam nih dan film yang mencerahkan itu seperti apa? Iya, sastra Islam yang dimaksud di sini adalah sastra yang bernuansakan Islam, ya, di mana bukan hanya jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, tapi bagaimana juga nilai-nilai Islam yang lebih jelas itu ada di dalam karya-karya sastra. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dalam karya-karya Buya Hamka, gurunda kita almarhum ya, dan kemudian karya-karya penerusnya, termasuk saya nih, generasi penerusnya beliau ya, dan dimotori oleh Forum Lingkar Pena. Jadi karya-karya bernuansa Islam yang kontemporer di Indonesia itu dimotori oleh Forum Lingkar Pena, dan perkembangannya pesat sekali. Termasuk juga Forum Lingkar Pena, para aktivisnya juga masuk ke film, seperti misalnya Habibur Rahman El Sirazi, Kang Abik ya, dengan film-filmnya, dan juga Asma Nadia dengan film yang terakhir tuh Assalamualaikum Beijing ya, dan tahun ini akan ada 3 lagi filmnya Asma Nadia. Seperti itu. Ya, seperti jadi itu marak ya. Lah ya. Marak sekali seperti perkembangannya ya. Sastra Islam yang dijadikan film ya. Nah, Bunda, kalau kita lihat perkembangan jadi sudah marak ya Bunda ya, perkembangan mengenai salah satu hasil-hasil karya sastra Islam yang kita jadikan film yang mencerahkan. Ini kalau salah satu karya dari Mbak sendiri ya, yaitu Ketika Mas Gagah Pergi. Nah, Ketika Mas Gagah Pergi ini kan merupakan salah satu dulunya cerpen ya. Bisa diceritakan nggak sih Mbak nih bagaimana? Ini dulunya cerpen, tugas kuliah pula. Oh, tugas kuliah dulu. Tapi akhirnya bisa menjadi novelet, kemudian diterbitkan, dan sekarang sedang berjuang 11 tahun sebenarnya berjuang untuk filmnya. Kenapa sampai 11 tahun? Karena film Ketika Mas Gagah Pergi ini filmnya sangat bernuansa Islam, kemudian sangat idealis ya, sehingga tidak mudah untuk menemukan produser yang mau. Yang mau, karena nilai-nilai Islamnya cukup kental. Tapi film ini sebenarnya adalah film kita semua. Kenapa? Karena dia bicara tentang pemuda Indonesia, tentang keluarga Indonesia, tentang bagaimana jati diri pemuda Indonesia, bagaimana menjadi pemuda yang bersimpati, yang empati, yang penuh cinta, yang menggerakkan masyarakat sekitar ya. Dan film ini walaupun bernuansa Islam, insya Allah akan menarik juga dibaca oleh saudara-saudara kita yang non Muslim begitu. Nah, tapi saya belum ketemu nih produsernya. Nah, kalau begitu gimana caranya? Di Barat itu ada lagi happening yang namanya crowdfunding. Crowdfunding ini adalah masyarakatnya gotong royong untuk bikin film, untuk bikin kegiatan-kegiatan yang idealis. Mereka patungan untuk mewujudkan gagasan bersama. Jadi semacam selebrasi, semacam perayaan untuk mewujudkan ide bersama. Nah, digagas oleh Forum Lingkar Pena, kemudian ada aksi cepat tanggap, dan kemudian digagas oleh para sahabat Mas Gagah. Jadilah sekarang film Ketika Mas Gagah Pergi akan dibuat secara keroyokan, patungan. Ya Dan jadinya sekarang ya. saya sedang
keliling Indonesia untuk crowdfunding Forum Lingkar Pena, dan Jambi adalah kota pertama yang saya kunjungi untuk crowdfunding ini. Wow. Ya. Nah, kalau dari tadi dengan cara crowdfunding ya Mbak ya. Nah, itu baru di Indonesia, baru tapi ya? di Barat itu sudah happening, sudah sering. Berarti Begitu. memang ketika Jadi Mas Gaga kita pergi ini melawan, perdana di dengan Indonesia, cara crowdfunding itu tadi. Dengan cara crowdfunding ini karya sastra pertama, tapi sebenarnya bukan film pertama, karena Mira Lesmana dan Riri Riza itu sudah membuat Atambua 39 derajat Celcius, sebuah film pendek dengan crowdfunding. Waktu itu mereka mengumpulkan 300 juta untuk film pendek itu, dan kemudian ada juga film judulnya Demi Ucok, film panjang yang dibuat dengan cara crowdfunding, patungan satu orang 100.000. Nah, tapi film yang diangkat dari karya sastra belum ada nih yang dibuat dengan crowdfunding. Nah, saya ingin betul-betul crowdfunding dari seluruh Indonesia, sehingga kami sudah punya penontonnya nih. Orang-orang yang crowdfunding, orang-orang yang memberi patungan itu, mereka sudah akan menonton film ini. Jadi saya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah saya mengumpulkan calon-calon penonton, dan kemudian kita akan bikin filmnya. Insya Allah September akan syuting. Iya. Nah, alasannya nih Mbak mengambil crowdfunding nih, kita tahu kan banyak juga sudah produser-produser yang menawarkan ya ada untuk merilis ini nih Mbak. Iya, ada 3 production house, kemudian terakhir itu juga ketemu 7 produser yang mau. Masalahnya adalah ketika pemilik modal tunggal biasanya banyak maunya kan, mengubah cerita, spirit bukunya juga suka hilang. Kemudian mereka mau pemainnya, misalnya saya mau pemainnya ini yang biasa main sinetron saya, misalnya begitu. Sementara saya maunya pemainnya khusus untuk film Ketika Mas Gaga Pergi, kita cari dari pemuda Indonesia yang kesehariannya akhlaknya sama dengan Mas Gaga. Nah, itu kan susah. Ya, jadi kami juga mengadakan audisi di YouTube dalam bentuk casting online. Jadi anak-anak muda Jambi nih yang lagi nonton, silakan kalau mau ikut casting online. Siapa tahu Mas Gaga tokoh utama di sini dari Jambi. Dari Jambi ya, betul juga. Nah, kita beranjak dulu ke Mas Berlian ya, selaku penulis Jambi ya Mas Berlian, dan juga pengurus Forum Lingkar Pena nih, menanggapi kegiatan crowdfunding yang dilakukan nih oleh Mbak Helvi dan tim yang membantu nih bagaimana? Baik, kita menanggapi ini kan ini kerja bersama ya, kerja besar yang tadi mengambil dari bahasa Mbak Helvi adalah selebrasi. Kita merayakan bagaimana bikin film patungan itu seru gitu kan, karena begini. Tidak semua orang yang mempunyai idealisme yang bagus dengan karya yang bagus itu akan ketemu gitu kan. Tadi permasalahan adalah PH ingin tuntutannya seperti ini, sementara ruh dari tulisan ini, dari karya ini itu luar biasa kan. Kalau itu dipenggal nanti akan seperti film-film yang ada, film Islami tapi kok nggak Islami sih gitu, kok seperti ini, nah seperti itu. Nah, kita di Jambi mendukung, dan memang betul kita adalah tempat yang pertama dikunjungi oleh Mbak Elvi Tiana Rosa dalam rangkaian roadshow se-Indonesia, dan bahkan ini sudah menggema sekali, tidak hanya di Forum Lingkar Pena tapi juga di komunitas lainnya. Nah, kami ya turut berbangga karena Jambi disinggahi pertama untuk roadshow film ini, dan selain dari mengadakan workshop creative writing yang barusan tadi kita lakukan di kantor bahasa, dan sebelumnya juga di Unja, juga di Bapeda dan sebagainya. Jadi keterlibatan banyak orang luar biasa kemarin di majelis taklim, ibu-ibu, walaupun ada inspiring parenting yang digagas atau disampaikan oleh Mbak Elvi dan suaminya, itu juga kita mensoundingkan, menyuarakan tentang bagaimana pentingnya film ini, bagaimana pentingnya edukasi dalam sebuah film terhadap pendidikan di remaja-remaja kita, pemuda kita gitu kan. Dari film ternyata orang bisa berubah, dari karya orang juga bisa berubah gitu loh. Kami sangat bangga gitu loh. Iya, berarti ini berbicara mengenai edukasi ya. Sebuah film berperan dalam pendidikan ya Mbak Elvia. Kalau di dalam film Ketika Mas Gaga Pergi ini sendiri nih Mbak Elvia, sebenarnya nanti pesan apa sih yang ingin disampaikan nih Mbak Helvi kepada para pemirsa? Iya. Jadi ini film keluarga tentang hubungan seorang adik dengan kakaknya yang sangat dekat sekali. Kemudian dengan ibu mereka ya, hubungan keluarga yang sangat baik. Kemudian bagaimana si kakak ini mencoba mengajarkan banyak kebaikan kepada adiknya, tapi adiknya nggak mau terima. Itu cerita kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian ya banyak momen di dalam film ini di mana menunjukkan bahwa Mas Gaga ini bisa jadi role model, bisa jadi teladan buat para penonton atau para pembaca. Kenapa? Banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh Mas Gagah di sini. Dia adalah contoh pemuda yang solih, tapi prestasi dunianya juga keren.
ya, membanggakan gitu. Tapi orientasi akhiratnya juga ada. Nah, ini bisa menjawab keprihatinan kita terhadap anak-anak muda kita sekarang nih yang cenderung hedon ya, hedonis dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan film ini bisa mengangkat atau mencerahkan bagi para pemuda Indonesia, bagi para keluarga Indonesia dan semua yang menontonnya. Nah, yang menarik adalah dari Mas Gagah ini ada satu pesan ya, bahwa Islam itu indah, Islam itu cinta, Islam itu gagah. Tapi kita sebagai umatnya yang sering membuatnya kelihatan buruk. Jadi Islamnya itu indah, Islamnya cinta, penuh cinta, Islamnya gagah. Tapi kita orang Islamnya gitu, yang sering membuatnya yang buruknya ya. Iya, kesannya orang yang di luar Islam jadinya kan Islamnya yang buruk, padahal tidak. Nah, itu kita menyampaikan ini juga gitu. Dimana Mas Gagah juga di sini ada pembelaan dia terhadap saudara-saudara yang non Muslim, kemudian sekat-sekat ekonomi tidak ada, di mana dia sebagai anak orang kaya di sini, tapi bersahabatnya dengan preman-preman insaf gitu ya. Dia mengajak orang untuk peduli lingkungan, peduli pada sekitar. Dia juga bahkan dia peduli pada penderitaan anak-anak Palestina. Jadi luar biasa dimensi Mas Gagah di dalam buku ini, insya Allah. Mbak Helvi ini kita tahu Mbak Helvi kan sudah menulis lebih dari 50-an buku nih. Kenapa mesti ketika Mas Gagah pergi yang harus dipilih nih, diangkat ya? Yang dulunya dari cerpen. Ya, buku ini adalah buku pertama saya ketika Mas Gagah pergi. Jadi buku pertama saya, kemudian buku ini walaupun remaja, ya dia punya story yang panjang. Jadi sudah diterbitkan, sudah dibaca ya, artinya sudah dibaca oleh banyak orang sejak 23 tahun lalu. Usianya 23. Salah satu ciri buku yang baik adalah dia bertahan melampaui masa. Insya Allah Mas Gagah seperti itu. Buku saya banyak yang lain, tetapi kebanyakan karena saya menulis karya sastra yang lebih serius, itu susah untuk difilmkan. Itu satu, karena banyak yang absurd. Kemudian yang kedua adalah Mas Gagah ini satu-satunya cerita saya yang memang nilai Islamnya itu kental sekali untuk anak muda. Jadi saya ingin ini benar-benar kita kawal, karena itu kami punya moto untuk crowdfunding. Ya, motonya adalah ini film kita yang modalin, kita yang buat, dunia yang nonton. Wah, itu motonya Insya Allah. Nah, bisa kita lanjut lagi nih ya Mbak Helvi ya. Mbak Helvi ini selain menulis karya sastra yang Islam ya, terutama novel-novel yang Islam nih, terus Mbak Helvi ini juga ada, saya baca, hobi juga baca puisi ya, terus juga suka juga menulis puisi lah. Itu inspirasinya itu dari mana sih kalau Mbak menulis? Iya, ini salah satu saya bawa, ini salah satu buku puisi saya nih, judulnya Mata Ketiga Cinta. Ya, Mata Ketiga Cinta ini adalah kumpulan puisi saya, diantaranya puisi yang mendapat juara nasional ya, naskah puisi di sini. Dan ini menjadi buku terfavorit pilihan para pembaca Indonesia, Goodreads Indonesia tahun 2012 buku ini. Nah, inspirasinya dari mana? Kadang-kadang saya melihat, misalnya saya melihat Anda gitu ya, saya bisa wah terinspirasi nih sama kamu gitu ya, atau melihat wajah suami, atau ada satu kejadian yang penting, atau yang mungkin remeh-temeh tidak penting, terus tiba-tiba kita ingin menulis. Tapi yang penting menulis itu sebenarnya, entah itu puisi, entah itu cerpen, entah itu novel, itu sebenarnya ketika ada sesuatu yang menggetarkan nurani kita, itu biasanya kita harus menuliskannya. Seperti misalnya ada TKW kita yang akan dihukum mati, saya merasa saya harus nulis tentang itu. Misalnya tentang waktu itu kasus Dom di Aceh, saya harus menulis tentang itu, maka saya menulis cerpen yang kemudian menjadi cerpen terbaik majalah Sastra Horizon, yaitu Jaring-Jaring Merah. Jadi berjuang bisa melalui puisi, bisa melalui cerpen, bisa melalui novel, juga bisa melalui film, seperti itu. Iya, ya, jadi inspirasi bisa dari mana-mana. Banyak ya. Iya. Nah, kalau ke Mas Berlian ya. Nah, kalau kan Mas juga pengurus ya Forum Lingkar Pena, yang kita tahu dulu pendirinya juga Mbak Helvi ya. Founding mother-nya. Ini pendirinya Mbak Helvi. Nah, sekarang ke Mas Berlian yang pengurusnya. Kalau melihat animo masyarakat, terutama generasi muda di Provinsi Jambi nih ya, untuk kegiatan menulis tuh bagaimana? Oke, kalau atmosfer ya, saya sempat di Forum Lingkar Pena di Solo, saya dibesarkan atau belajar di Solo, di komunitas FLB Solo sebelum balik ke Jambi, walaupun saya memang asli Jambi kan. Itu dari komunitas yang sama saja, dengan kota yang berbeda, itu ruh dan atmosfernya juga berbeda. Ya? Jadi semangat kita membaca, semangat kita saling mengkritisi, kemudian semangat untuk berkarya itu beda gitu kan. Nah, kita di sini kita ingin membangun kembali bahwasanya kualitas teman-teman atau kebanyakan kita mahasiswa juga ya, itu nggak kalah bersaing dengan teman-teman di Jawa. Yang peduli dengan budaya dan bagaimana ini menjadi gerakan budaya. Nah, contohnya crowdfunding ketika bikin film, ketika Mas Gagah ini,
ini kepeduliannya seluruh Indonesia. Karena itu saya jalan dari Jambi nanti sampai terakhir ke Jayapura. Mulainya dari Jambi gitu. Ini apa? Karena saya khawatir sekali dengan pemuda Indonesia. Film-film kita itu banyak persoalan seks, banyak persoalan di film kita itu dengan bebas anak-anak muda merokok, narkoba dan sebagainya. Itu yang tertangkap di film kita. Jarang film yang bagus, apalagi khusus untuk anak muda. Nah, kalau untuk Jambi, ya Jambi boleh berpartisipasi untuk Mas Gagah karena ini untuk anak muda Indonesia. Tapi secara khusus bisa belajar crowdfunding dari film ketika Mas Gagah pergi. Ini bisa menginspirasi Jambi untuk melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Seperti itu. Nah nih Mbak Helvia, kalau seandainya nih ya, pingin ikut menggerakkan crowdfunding juga di ketika Mas Gagah pergi ya, itu caranya gimana sih? Untuk ikut crowdfunding kita bebas, nggak ada batasan. Jadi kalau mau menyumbang, bukan menyumbang ya, namanya ikut patungan, kita menyebutnya patungan, itu silahkan buka www.masgagah.com, ada nomor rekeningnya di situ, ada nomor rekeningnya. Nanti bisa mengirim ke rekening itu, terserah mau 10.000, mau 20.000 gitu, mau 50.000, mau 100 juta terserah gitu. Nanti ditulis namanya dan sebagainya, ada mekanismenya di situ. Nah, insya Allah nanti kalau filmnya keluar dan ada keuntungan film ini, sebagian kita akan dedikasikan untuk pendidikan literasi bagi anak-anak Indonesia. Dan juga sebagian kita akan donasikan untuk pendidikan anak-anak Palestina. Karena Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan pertama kali menolong Indonesia dengan real, dengan uang mereka gitu di bank pada waktu itu dikirim ke Indonesia. Jadi kita juga ingin membalas juga ya. Mbak Elvi, ada tuh Membantu. yang mendukung film ini nih atau yang udah ikut crowdfunding untuk membantu film ini untuk jadi dirilis. Nah, itu yang menarik adalah begini. Jadi film ini kenapa diperjuangkan ketika Mas Gagah pergi ini? Karena film ini kan ini sudah 23 tahun ceritanya. Jadi banyak orang yang mengatakan dia berubah menjadi lebih baik gara-gara baca buku ini. Itu setiap kali saya ke daerah, setiap kali saya ketemu orang, mereka bilang, ada yang tiba-tiba meluk saya terus ngomong, Mbak Helvi, subhanallah, cerita ini bisa membuat ayah saya berubah, bisa membuat ibu saya pakai jilbab. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Terus ada yang bilang, Mbak, alhamdulillah gara-gara baca cerita ini kakak saya berubah menjadi Mas Gagah. Mbak, alhamdulillah gara-gara baca cerita ini saya pakai jilbab. Alhamdulillah ya, hidayah dari Allah, tapi mungkin melalui buku, cerita ya. itu. Dan kemudian cerita ini juga mengilhami para teman-teman dakwah kampus. Karena itu ada penelitian dari Jepang namanya Yono Naka, dia seorang peneliti dari Jepang, sosiolog. Dia mengatakan bahwa ternyata buku ketika Mas Gagah pergi ini menginspirasi di kampus untuk gerakan dakwah kampus. Iya, dan mereka akhirnya berusaha untuk menjadi tokoh yang baik seperti tokoh-tokoh yang ada Mas Gagah ya, salah satunya ya Mbak Elvi. Oke, kita langsung nih ya Mbak Elvi ya. Apakah nanti bisa sesuai nih dengan apa kemauan dari Mbak Elvi nih dalam hasil filmnya nanti? Iya, karena ini bentuknya crowdfunding, bentuknya pendanaannya gotong royong dari para pembaca Mas Gagah. Jadi ini pertama di Indonesia loh, para pembaca mendanai film dari buku yang mereka suka, ya. Itu pertama. Nah, insya Allah saya akan terus melibatkan pembaca saya dalam film ini. Jadi mereka boleh ngasih saran, mereka ngasih usul, bahkan saya minta mereka tolong carikan. Kemarin juga, tolong dong di Jambi saya nyari Mas Gagah, ya. Kalau ketemu yang mirip seperti ini, tokoh ini Mas Gagah ini ya. Tolong kasih nomor teleponnya sama saya, atau suruh dia ikut casting online. Ya, saya bilang seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk karena ini tadi bersama-sama, jadi banyak diskusi dan mudah-mudahan kita bisa mengawal ini sampai selesai. Nah, kalau ada produser yang baik yang bisa berdiskusi, ayo kita akan dengan senang hati, dan insya Allah kita juga membuka peluang bagi para sponsor dan juga bagi para investor, ya, investor silahkan, karena kami bukan sekedar crowdfunding tapi ada investor, ada sponsor. Seperti itu gitu. Tapi karena Mas Gagah nggak merokok misalnya, maka kita nggak nerima sponsor rokok. Ya. Jadi sangat idealis nih filmnya nih. Mudah-mudahan dari Jambi juga kita banyak mendapat support untuk film ini. Dan yakin sih dari kemarin kita bikin acara dari Jambi, subhanallah gitu, orang-orang Jambi itu luar biasa. Mereka menerima dengan luar biasa ya. Tapi apakah yakin ini bisa diterima dengan penonton secara luas? Karena kan takut
gara-gara dengan keasliannya, jadi penonton iya. bosan, gitu. takut. Ini kan ketika Mas Gagah pergi yang pertama tahun 92 saya tulis itu diterbitkan tahun 93 itu kan Mas Gagahnya cuma satu. Tapi yang kemudian diterbitkan tahun 2011 tokoh Mas Gagahnya ada 2 orang gitu dan ceritanya kita akan tarik kontemporer. Jadi nggak cerita zaman dulu gitu, tapi ceritanya kontemporer sesuai dengan kekinian. Jadi walaupun 23 tahun yang lalu ditulisnya, tapi ketika tampil di film dia menjadi cerita anak muda yang kini banget, yang kontemporer banget, insya Allah seperti itu. Iya. Jalankan ya. Iya, nih tadi Mbak Elvi menyinggung ya bahwa ini pemainnya juga lagi ini ya Mbak, lagi casting ya, lagi dicari. Kemudian ada casting online-nya juga. Tuh kalau untuk anak generasi muda Jambi yang ingin nih, siapa tahu nih Mbak, tuh gimana nih caranya nih? Iya, buat yang ingin ikut casting online, kami membuka casting online tahap 2. Jadi casting online tahap 1 sudah berlalu dan sudah ada pengumumannya siapa yang masuk final. Kita sudah buka lagi dari mulai 1 Mei kemarin sampai dengan 31 Mei nanti. Itu casting online tahap 2. Masih mencari tokoh Mas Gagah, tokoh Yudi, tokoh Gita dan Nadia. Kalau tokoh Mas Gagah ini dia good looking. Kesehariannya saya juga ingin soleh. Jadi bukan hanya soleh di film, ya. Betul. Soleh. Kemudian cerdas, wawasannya luas dan orang yang sangat peduli. Ya, karakternya dia tingginya kalau bisa di atas 172 minimal ya. Minimal. Nah, seperti itu. Kalau untuk tokoh Yudi dia lebih urakan. Dia juga pemeran utama nih. Yudi lebih urakan tapi punya wawasan Islam yang bagus. Dia bisa dekat dengan semua komunitas termasuk orang-orang jalanan gitu ya. Karakter tokohnya ceria orangnya dan jago dakwah. Nah, karena dia suka dakwah di tempat umum, di bus, iya. di angkot, walaupun urakan ya. Ya seperti itu. Nah, kemudian untuk tokoh Gita, tokohnya belum pakai jilbab, perempuan, tomboy banget, deket banget sama abangnya gitu ya. Kemudian itu untuk anak-anak SMA boleh ya, usianya antara 17, 18 gitu ya. Kemudian kalau untuk ada tokoh Nadia itu berjilbab, anggun. Dengan ya pasti harus good looking tapi kesehariannya dia juga berjilbab. Nah, ya, seperti itu. Seperti itu yang dicari ya. Iya, Mbak Helvi nih ya, untuk menutup nih ya, nggak terasa nih kita udah di penghujung waktu nih ya. Ada nggak nih pesan-pesan untuk para generasi muda terutama agar mereka mencintai menulis, agar mereka bisa meningkatkan, agar bisa menghasilkan karya-karya tulisan seperti karya-karya dari Mbak Helvi sendiri nih? Iya, menulis dan membaca buat saya bukan sebuah hobi, tapi dia sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan seperti kita butuh untuk makan, kita butuh untuk minum, dan ketika itu menjadi kebutuhan, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan senang, ya, dengan nyaman gitu. Nah, hidup kita ya adalah sebuah karya, ya. Hidup adalah sejarah dan karya kita adalah hal yang mempertahankannya. Iya. Itu karena itu anak muda Jambi insya Allah tidak akan pernah kalah dari daerah-daerah lainnya. Ayo kita gali budaya kita, local wisdom itu banyak banget di Jambi. Yuk kita nulis sama-sama, nulis bareng-bareng dan insya Allah kita bisa berkata pada dunia ini karya dari Jambi. Dari Jambi iya. Sendiri. Oke, kalau dari Pak Berlian sendiri. Jambi mempunyai kasanah budaya dan sejarah yang luar biasa yang tidak semua orang tahu di tingkat nasional itu Jambi seperti apa. Maka kami mengajak teman-teman pemuda, ayo kita menulis, kita jual Jambi dan tanda kutip dengan tulisan kita dan kita bisa bertarung dengan teman-teman penulis lain di seluruh Indonesia bahwa Jambi tidak kalah dan kita bisa juga menjadi yang terbaik untuk memberikan karya yang terbaik bagi negeri kita sendiri, negeri Jambi. Iya, itu tadi ya. Nah, pemirsa di rumah, demikianlah acara Beranda Budaya kali ini. Terima kasih untuk Mbak Helvi Tiana Rosa yang udah mau berkunjung. Sama-sama, terima Studio kasih. kami, Pak Berlian juga. Dan untuk pemirsa di rumah, kami ucapkan terima kasih. Dan mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap menulis dan jadikan menulis itu sebagai kebutuhan kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.